Selamat datang ke kuliah untuk reaksi berkatalis. Kita akan membahas reaksi berkatalis homogen. Nah, pertama-tama mengenai reaksi berkatalis homogen ya. Yang dimaksud dengan homogen di sini adalah fase katalis itu sama dengan fase reaktan atau katalis itu tersebar secara merata di dalam reaktan. Nah, katalis homogen ini mewakili sekitar 20% dari reaksi katalitik komersial di industri kimia. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas mengenai kinetika reaksi ini, ya ada sedikit hal mengenai katalis yang perlu kita pahami ya. Pertama adalah katalis itu meningkatkan laju reaksi. Ya, fungsi dari katalis itu. Kemudian yang kedua, katalis itu tidak terkonsumsi oleh selama reaksi. Nah, walaupun sebenarnya katalis itu terlibat selama reaksi, tetapi pada akhir reaksi itu katalis itu kembali dilepaskan. Jadi, dengan kata lain dia dipakai tapi tidak dikonsumsi. Nah, dalam reaksi itu biasanya kita hanya butuh sedikit katalis ya untuk mempercepat reaksi kita. Dan yang terakhir, katalis itu tidak mengubah keseimbangan reaksi ya secara umum. Nah, itu tadi sekilas mengenai katalis. Nah, untuk reaksi yang melibatkan katalis ya, sebenarnya katalis itu mengubah rute reaksi tersebut sehingga energi yang diperlukan untuk reaksi tersebut itu menjadi lebih kecil. Nah, Anda bisa lihat di ilustrasi ini, saya akan menunjukkan dengan laser pointer. Bagian yang atas ini adalah jalur kalau katalis itu tidak terlibat. Nah, dalam jalur reaksi teoritis ini ya, reaktan 1 dan reaktan 2 itu harus bertumbukan, dan kemudian apabila energi tumbukannya itu cukup besar ya untuk menggabungkan kedua reaktan ini, mereka akan bergabung menjadi produk di sini. Nah, tentu ada yang namanya hambatan energi. Anda bisa lihat di sini di potensial energinya. Dari reaktan 1 dan reaktan 2 ke produk, mereka perlu melewati energi potensial yang besar. Ya, besarnya selisih dari puncak ini ke keadaan awal dari reaktan 1 dan 2. Nah, selisih energi ini ini cukup besar sehingga reaksi itu biasanya berlangsung lambat. Dengan memperkenalkan katalis ya, terjadi rute reaksi yang baru. Anda bisa lihat di sini, ini adalah rute hipotesis ya. Jadi salah satu contoh rute yang mungkin terjadi adalah reaktan 1 itu dia bereaksi dengan katalis. Dia membentuk satu intermediate yang boleh kita sebut intermediate di sini. Yang untuk menghasilkan intermediate ini butuh energi yang cukup sedikit. Yang Anda bisa lihat di sini, energi barrelnya sangat kecil. Nah, sehingga gabungan antara katalis dan reaktan 1 ini terjadi dengan cepat. Nah, kemudian intermediate yang terbentuk ini akan bereaksi dengan reaktan 2. Anda bisa lihat di sini, walaupun ada hambatan energi atau energi barrier, tetapi energi barrier ini tidak sebanding dengan energi barrier yang tanpa katalis. Nah, sehingga
reaksi ini juga berlangsung cukup cepat. Nah, kemudian akan terbentuk intermediate kedua, yaitu gabungan antara katalis, reaktan 1 dan reaktan 2. Nah, intermediate ini kemudian akan pecah menjadi katalis dan produk. Lagi-lagi kalau Anda tinjau, energi barrelnya itu cukup sedikit dibanding dengan energi barrel untuk menghasilkan produk dari reaktan secara langsung. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana katalis itu mempengaruhi suatu reaksi. Ya, itulah sebabnya reaksi yang menggunakan katalis itu bisa dipercepat. Nah, selanjutnya ada katalis homogen dan katalis heterogen. Kita akan membahas dulu mengenai katalis homogen. Pada dasarnya ketika kita ingin membahas atau mempelajari kinetika reaksi berkatalis homogen, kita bisa menganggap dia seperti reaksi biasa. Hanya saja dia memiliki rute tambahan. Anda bisa lihat di sini, salah satu contoh yang paling sederhana adalah reaksi ber-OD1 A menjadi R, di mana A itu adalah reaktan dan R itu adalah produk. Dalam keadaan tanpa katalis, perubahan konsentrasi A terhadap waktu itu setara dengan koefisien reaksinya dikali dengan konsentrasi reaktannya. Nah, dengan penambahan katalis, terjadi rute tambahan yang baru. Dalam rute tambahan yang baru ini, katalis mempengaruhi laju reaksi juga. Nah, di sini kalau reaksi terjadi secara elementer, maka perubahan konsentrasi A atau reaktan terhadap waktu untuk jalur yang dipengaruhi oleh katalis itu setara dengan K2 dikali dengan konsentrasi reaktan dikali dengan konsentrasi katalis. Nah, kalau kita jumlahkan total perubahan konsentrasi reaktan terhadap waktu itu menjadi sama dengan K1 dikali konsentrasi reaktan ditambah K2 dikali konsentrasi reaktan dikali konsentrasi katalis. Nah, kalau Anda ingat, katalis itu tidak terkonsumsi selama reaksi, sehingga kita bisa menggabungkan ya, untuk proses yang sudah berlangsung, K1 ditambah K2 dikali konsentrasi katalis itu bisa disederhanakan menjadi K observasi. Hasil integrasi dari persamaan di atas ini Anda akan peroleh sama dengan negatif ln konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A mula-mula atau sama dengan negatif ln 1 dikurang XA itu sama dengan K1 ditambah K2 konsentrasi katalis dikali T. Sama dengan juga dengan K observasi dikali T. Untuk mencari tahu bagaimana hubungan K1, K2, dan konsentrasi katalis, kita bisa melakukan beberapa percobaan dengan konsentrasi katalis berbeda. Nah, setelah kita melakukan percobaan dengan konsentrasi katalis yang berbeda, kita akan memperoleh nilai K observasi yang berbeda-beda. Nilai K observasi yang berbeda-beda ini bisa kita plotkan versus dengan konsentrasi katalisnya untuk mendapatkan nilai K1 dan K2. Nah, ini adalah contoh untuk reaksi berkatalis homogen yang cukup sederhana. Tentunya, untuk reaksi berkatalis homogen dengan rute yang kompleks, kita harus menyesuaikan. Nah, selain reaksi berkatalis homogen biasa, ada juga reaksi autokatalitik. Reaksi autokatalitik ini biasanya produk itu juga berperan sebagai katalis. Anda bisa lihat di sini A itu sebenarnya bereaksi dengan produk, reaktannya A, R-nya adalah produk.
saling bereaksi untuk menghasilkan dua produk. Nah, laju reaksinya itu dapat diekspresikan sebagai konstanta reaksi dikali konsentrasi reaktan dikali konsentrasi produk. Nah, dalam contoh ini Anda perhatikan jumlah mol total A dan R itu tidak berubah. Ya. Atau konsentrasi total mula-mula itu sama dengan konsentrasi reaktan ditambah konsentrasi produk, atau sama dengan konsentrasi awal reaktan ditambah konsentrasi awal produk. Nah, dengan mengubah ya ekspresi konsentrasi produk itu sebagai konsentrasi total awal dikurang konsentrasi reaktan, kita bisa mereduksi ya model persamaan reaksinya itu menjadi hanya berdasarkan variabel konsentrasi A. Dan variabel yang lain itu bisa dianggap konstan. Hasil penyusunan ulang ya ke dalam bentuk fraksi parsialnya Anda peroleh dalam persamaan di bawah ini. Kita bisa integrasi dan kita peroleh persamaan berikut, yaitu ln CR per CR0 per CA per CA0 itu sama dengan C0 dikali K dikali T. Reaksi autokatalitik punya bentuk kurva yang khas. Ya, untuk kurva konversi versus waktu, ya, dia akan berbentuk sinusoidal, di mana konversi itu awalnya berubah dengan lambat terhadap waktu, kemudian meningkat dengan cepat dan melambat kembali dengan waktu. Kalau kita perhatikan laju reaksinya, itu karena pada saat awal, ya, apabila tidak terdapat produk, ya, atau dengan kata lain pada saat konversi kecil, konsentrasi A-nya itu besar, konsentrasi produknya itu kecil, maka laju reaksi itu lambat. Ya. Kemudian seiring dengan bertambahnya konsentrasi produk, maka laju reaksi itu semakin cepat. Nah, pada saat konsentrasi reaktan itu mulai sedikit, laju reaksi itu kembali melambat. Nah, bentuk parabolik ini menjadi ciri khas untuk reaksi autokatalitik. Nah, itu tadi mengenai reaksi berkatalis homogen. Pada dasarnya dia sama saja dengan reaksi biasa, hanya saja ada tambahan rute-rutenya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai reaksi heterogen. Reaksi heterogen ini juga bisa diperlakukan sama seperti cara kita memperlakukan reaksi berkatalis homogen. Nah, hanya saja ya, apabila dalam reaksi berkatalis heterogen ada rute reaksi baru yang terbentuk, maka untuk reaksi heterogen ini sebenarnya tahapan-tahapan reaksinya itu tahapan-tahapan terjadinya transfer massa dan juga reaksi di permukaan itu bisa kita anggap sebagai rute-rute reaksi. Nah, mari saya contohkan. Ya, di sini saya akan mengambil contoh pembakaran partikel karbon dalam udara. Kita akan meninjau tahapan-tahapan apa saja yang terjadi. Nah, kita akan mengambil ya untuk reaksinya itu adalah karbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida. Kita akan mengabaikan terbentuknya CO.
Apabila kita tinjau ya, sebenarnya ada dua tahap yang terjadi secara seri dalam pembakaran ini. Pertama, ya, terjadi perpindahan massa. Oksigen itu perlu berpindah menuju ke permukaan dari karbon itu. Setelah dia sampai di permukaan karbon, maka akan terjadi reaksi di permukaan karbon itu membentuk karbon dioksida yang kemudian dilepas ke udara. Nah, dalam model ini, ya, model ini cukup sederhana, hanya ada dua tahap. Kalau kita melihat ke contoh yang lain, di sini kita akan melihat ke fermentasi aerobik. Fermentasi aerobik itu melibatkan oksigen, ya, selama proses fermentasi. Kalau kita meninjau jumlah tahapan yang terlibat selama proses fermentasi aerobik ini, ya, maka ada 7 tahapan seperti yang diilustrasikan di sini. Nah, dalam fermentasi aerobik, udara biasanya masuk ke dalam reaktor itu dalam bentuk gelembung. Jadi di dalam gelembung ini terdapat oksigen. Dan oksigen di dalam gelembung ini harus mencapai ke sel agar terjadi reaksi. Nah, kalau kita tinjau ya, tahap yang pertama yang terjadi itu adalah oksigen di dalam gelembung itu perlu mencapai interface, ya, atau antarmuka antara gelembung dan larutan bebas. Nah, oksigen yang berada di dalam gelembung ini perlu melewati yang namanya film gas. Film gas ini adalah suatu lapisan yang stagnan, ya, atau lapisan yang macet di sekitar antarmuka ini. Nah, biasanya lapisan ini sangat tipis, tapi punya pengaruh terhadap transfer massa oksigen ke antarmuka. Nah, sampai di antarmuka, oksigen ini perlu menyesuaikan, ya, dari fase gas, dia perlu menyesuaikan ke fase cair. Nah, ini adalah tahap kedua. Di sini perlu terjadi yang namanya kesetimbangan antara fase gas dan fase cair. Setelah sampai di antarmuka cairan, dia perlu lagi melewati film liquid atau film cairan. Film cairan ini adalah lapisan yang stagnan di luar gelembung. Nah, sampai di larutan bebas, dia perlu mendekat ke sel mikroba. Nah, untuk mencapai sel mikroba, lagi-lagi dia menemui film liquid. Di sini, proses dia menembus sampai ke permukaan sel itu melalui difusi. Nah, setelah sampai di permukaan sel, dia perlu oksigen ini perlu menembus masuk ke dalam sel, yaitu menembus yang namanya dinding sel. Nah, setelah menembus dinding sel, oksigen ini selanjutnya akan dikonsumsi oleh sel dan dianggap sebagai suatu reaksi. Nah, tadi kita membahas mengenai tahapan-tahapan yang terjadi untuk reaksi heterogen. Dalam tiap tahapan itu, ekspresi transfer massanya itu biasanya diekspresikan dalam berbagai bentuk, ya.
Jadi kalau Anda lihat, tiap-tiap tahapan itu punya faktor-faktor tersendiri yang mempengaruhi cepat lambatnya tahapan tersebut. Nah, sehingga ya, untuk menyesuaikan dengan faktor-faktor tersebut, kita bisa mengekspresikan laju itu dalam berbagai basis. Biasanya kita menggunakan volume fluida reaktor itu sebagai basis untuk reaksi berfase homogen. Nah, karena ini melibatkan fase-fase yang lain, ya biasanya kita perlu mengekspresikan itu dalam bentuk yang lain, misalnya dalam persatuan massa padatan ataupun luas permukaan antarmuka. Nah, kemudian ekspresi yang berbeda-beda ini sebenarnya bisa kita hubungkan satu sama lain. Ya. Misalnya untuk ekspresi laju yang berdasarkan volume fluida reaktor, itu bisa kita kaitkan dengan ekspresi yang berdasarkan massa padatan. Ya. Yaitu laju untuk yang berdasarkan volume fluida reaktor itu sama dengan laju untuk ekspresi yang berdasarkan massa padatan dikali dengan massa dari padatan tersebut dibagi dengan volume dari fluida reaktor, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa meninjau bagaimana tahapan-tahapan tersebut berlangsung selama reaksi. Untuk tahapan yang tersusun seri, kita bisa menganggap bahwa tiap-tiap tahapan itu memiliki laju yang setara. Di sini kita menganggap bahwa tidak terjadi akumulasi di tiap tahapan. Ini merupakan asumsi yang cukup valid. Nah, apabila tahapan tersusun paralel, kita menjumlahkan kecepatan tiap tahapan sebagai laju keseluruhannya. Nah, mari kita lihat contoh untuk suatu proses yang seri. Di sini saya akan mengambil contoh reaktan A yang berbentuk cairan ditambah dengan reaktan B yang berbentuk padatan akan menghasilkan produk yang berbentuk cairan. Kalau kita tinjau tahapan yang terjadi, ya, perhatikan ilustrasi berikut. Di sisi kanan ini adalah padatan. Di sisi kiri adalah cairan. Agar terjadi reaksi heterogen ini, A yang berwujud cair itu harus terlebih dahulu sampai di permukaan padatan B. Nah, di mana konsentrasi reaktan A di cairan bebas ini berbeda dengan konsentrasi A di permukaan padatan B. Nah, perbedaan ini itu diakibatkan oleh laju A dari cairan menuju permukaan yang kemudian terkonsumsi selama reaksi. Nah, untuk mengetahui transfer massa A dari cairan itu ke permukaan padatan, kita bisa menggunakan hukum difusi, di mana hukum difusi itu selalu diekspresikan per luas antarmuka. Nah, flux dari A ke permukaan secara difusi kita bisa menggunakan hukum Fick, di mana itu setara dengan negatif koefisien difusivitasnya dikali dengan gradien konsentrasi.
untuk menyederhanakan ekspresi ini, ya, karena koefisien difusi yang tetap dan tebal lapisan yang tetap bisa kita gabungkan sehingga ekspresinya cukup diekspresikan sebagai KL dikali dengan beda konsentrasi A di cairan dan konsentrasi A di permukaan. Sedangkan untuk reaksi orde satunya yang terjadi di permukaan, ya, dalam contoh ini saya akan mengambil reaksi orde 1. Nah, untuk mempermudah pengerjaan di contoh ini, saya mengambil ekspresi laju reaksi itu juga berdasarkan luas antar muka yang sama dengan K2 kutip dikali dengan konsentrasi reaktan A. Nah, ekspresi laju reaksi ini punya masalah. Kalau Anda perhatikan, konsentrasi A di sini merupakan konsentrasi A di permukaan, di mana konsentrasi A di permukaan ini sebenarnya sulit untuk dideteksi. Sehingga dalam mengekspresikan persamaan laju reaksi heterogen ini, ya, biasanya kita harus mengeliminasi ekspresi konsentrasi A permukaan. Nah, untuk mengeliminasi variabel konsentrasi A di permukaan ini, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan tahapan yang terjadi. Nah, oleh karena tahapan ini terjadi secara seri, yaitu A itu perlu berdifusi dulu, ya, sampai di permukaan B, baru bisa terjadi reaksi, maka dua tahapan ini berlangsung secara seri. Kita bisa menggunakan prinsip seri, di mana laju tahap difusi sama dengan laju tahap reaksi. Nah, kita gabungkan, ya, kita integrasikan kedua persamaannya, kita akan memperoleh bahwa konsentrasi A di permukaan secara teoritis dapat kita cari, ya, dari konsentrasi A di cairan. Selanjutnya, untuk mencari ekspresi laju keseluruhan, kita dapat mensubstitusi kembali ekspresi variabel konsentrasi A di permukaan itu kembali ke salah satu persamaan laju yang ada antara laju difusi ataupun laju reaksi. Nah, keduanya akan menghasilkan persamaan di bawah ini. Nah, perhatikan juga bahwa persamaan ini dapat disederhanakan lebih jauh, yaitu negatif 1/1/KL ditambah 1/K kutip itu dapat kita sederhanakan menjadi negatif K overall. Nah, silakan mencoba untuk reaksi orde kedua.